Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Wakiko dari kelas KPID. Di sini saya akan membahas tentang pembagian hadis ditinjau dari aspek kuantitas rawi dan skema sanad hadis. Pembagian hadis ditinjau dari aspek kuantitas rawi dan skema sanad hadis, yaitu meliputi 1. Hadis mutawatir, 2. Hadis ahad, dan 3. Skema sanad hadis. Yang pertama, hadis mutawatir. Apa pengertian hadis mutawatir itu? Hadis mutawatir secara bahasa dapat diartikan sebagai sesuatu yang berkelanjutan atau berurutan. Sedangkan secara terminologi, hadis mutawatir berarti hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari satu rawi yang diantara mereka tidak ada kesepakatan untuk berbuat dusta dari awal hingga akhir sanad. Hadis mutawatir yang sah haruslah memenuhi syarat-syarat, yaitu 1. Jumlah dari para perawi haruslah memenuhi jumlah yang menurut adat istiadat mustahil bagi mereka untuk berbuat dusta. 2. Jumlah perawi haruslah seimbang, mulai dalam tabaqat pertama hingga tabaqat yang berikutnya haruslah seimbang. 3. Hadis yang disampaikan oleh para perawi ini haruslah hadis yang disusun berdasarkan daya tangkap panca indera para perawi. Adapun pembagian hadis mutawatir, yaitu hadis mutawatir lafzi dan hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang diriwayatkan bunyi lafaznya oleh para rawi dari sejumlah perawi dan memiliki makna serta hukum yang sama. Menurut penjelasan Abu Bakar Al-Basar, hadis mutawatir lafzi diriwayatkan oleh 40 orang dan diterima oleh 200 sahabat. Sedangkan hadis mutawatir maknawi adalah hadis yang dituliskan oleh para perawi dengan lafaz dan makna yang berbeda-beda, namun memiliki satu kesimpulan yang sama. Yang kedua, hadis ahad. Apa pengertian hadis ahad itu? Hadis ahad menurut bahasa berasal dari kata ahad yang berarti satu. Khobar al-wahid adalah kabar yang diriwayatkan oleh satu orang. Sedangkan menurut istilah, hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu, dua, atau sedikit orang yang tidak mencapai derajat mutawatir. Adapun pembagian hadis ahad, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Pertama, hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih serta belum mencapai derajat mutawatir. Hadis masyhur terbagi menjadi 3, yaitu 1. Masyhur di kalangan para muhaddisin dan lainnya, seperti golongan ulama, ahli ilmu, dan orang umum. 2. Masyhur di kalangan ahli-ahli ilmu tertentu. 3. Masyhur di kalangan orang-orang umum saja. 2. Hadis aziz. Hadis aziz yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang, walaupun 2 orang rawi tersebut terdapat pada satu tabaqah saja. Kemudian setelah itu orang-orang pada meriwayatkannya. 3. Hadis gharib. Adalah hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkan di mana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi. Ditinjau dari segi bentuk penyendirian rawi, hadis gharib terbagi menjadi 2, yaitu 1. Gharib mutlak atau fard, yaitu apabila penyendirian rawi dalam meriwayatkan hadis itu mengenal personalnya, maka hadis yang diriwayatkan disebut gharib mutlak. Penyendirian rawi hadis gharib mutlak ini harus berpangkal di tempat asulus sanad atau pangkal pulang dan kembalinya sanad, yakni tabi'i bukan sahabat. 2. Yaitu gharib nisbi, yaitu apabila penyendirian itu mengenal sifat-sifat atau keadaan tertentu seorang rawi, maka hadis yang diriwayatkannya disebut dengan hadis gharib nisbi. 3. Skema sanad hadis. Yang pertama, skema sanad hadis mutawatir yang bersumber
bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dari para sahabat, 2 dari tabi'in, 3 tabi'in, keempat dari Imam Muslim, Imam Nasai, dan Imam Bukhari. Yang kedua, skema sanad hadis masyhur yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian dari para sahabat, 2 para tabi'in, 3 para tabi'in, keempat dari Imam Muslim, Imam Nasai, dan Imam Bukhari. Yang ketiga, skema sanad hadis gharib dan aziz. Di sebelah kanan yaitu hadis aziz yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian pertama yaitu para sahabat, kedua para tabi'in, ketiga para tabi'in, dan yang keempat Imam Muslim dan Imam Bukhari. Sedangkan di sebelah kiri adalah hadis gharib yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian yang pertama para sahabat, yang kedua para tabi'in, ketiga para tabi'in, dan yang keempat Imam Bukhari. Cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.